Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 pemrograman web paralel E akan mempresentasikan mengenai HTML5 dan juga CSS3. Lanjut. Untuk anggota kelompok, yang pertama kita ada Hafiz Kenandia Maulana dengan 3 digit NPM terakhir 077. Kemudian ada Dimas Rizky Badrohim dengan 3 digit NPM terakhir 173. Lalu ada Alif Maulana dengan 3 digit NPM terakhir 181. Kemudian ada Muhammad Afifuddin dengan NPM 3 digit terakhir 187. Lanjut. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jadi materi pertama kalinya adalah tentang HTML5. Next. Jadi HTML5 merupakan bahasa markup untuk mengambilkan isi dari World Wide Web. HTML versi 5 merupakan perkembangan dari versi pertama yang diciptakan pertama kali pada tahun 1990. Pengembangan pada HTML5 ini dilakukan agar untuk mendukung teknologi multimedia terbaru seperti menambahkan animasi, video, lagu, dan lain-lain. HTML5 itu dirancang agar mudah dimengerti dan dipahami baik oleh manusia ataupun mesin. Next. Baik, halaman selanjutnya adalah elemen baru yang terdapat pada HTML. Yang pertama ada elemen media baru, contohnya adalah tag audio, digunakan untuk menambahkan konten suara atau audio, tag video sebagai untuk mendefinisikan sebuah video atau movie ya. Lalu ada tag source digunakan untuk mendefinisikan beberapa media untuk video dan audio. Lalu ada tag embed digunakan untuk mendefinisikan sebuah penampung untuk aplikasi eksternal atau konten interaktif. Lalu ada tag track digunakan untuk mendefinisikan track teks untuk video dan juga audio. Next. Lalu ada elemen form baru seperti contohnya adalah tag data list digunakan untuk menentukan daftar pilihan standar untuk kontrol input. Lalu ada tag keygen digunakan untuk menentukan daftar pilihan atau list ya untuk list standar untuk kontrol input. Lalu ada tag output untuk mendefinisikan hasil dari sebuah perhitungan. Lalu ada elemen baru canvas. Ya, ini elemen canvas ini digunakan untuk menggambar grafik dengan perintah dari JavaScript. Nah, next. Lalu ada elemen struktural baru. Yang pertama ada tag artikel digunakan untuk mendefinisikan sebuah artikel. Lalu tag site untuk mendefinisikan konten selain dari konten halaman. Lalu ada tag BDI gunakan untuk memisahkan teks yang dapat diformat ke arah yang berbeda dari teks lainnya. Lalu ada teks command gunakan untuk mendefinisikan sebuah tombol perintah. Lalu ada tag details gunakan untuk mendefinisikan detail atau rincian tambahan yang dapat dilihat atau disembunyikan oleh user. Lalu ada tag dialog. Ya, ini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah kotak dialog atau jendela. Lalu ada tag summary digunakan untuk mendefinisikan sebuah judul untuk elemen. Next. Lalu ada tag figure digunakan untuk menentukan konten spesifik seperti ilustrasi, diagram, foto, daftar kode, dan lain. Lalu ada tag caption digunakan untuk mendefinisikan caption untuk elemen. Lalu ada tag footer digunakan untuk mendefinisikan footer untuk dokumen atau bagian tertentu. Lalu ada tag header untuk mendefinisikan header pada dokumen atau bagian tertentu. Tag mark mendefinisikan mark atau teks highlight. Lalu ada tag meter digunakan untuk mendefinisikan pengukuran skalar. Lalu ada tag nav digunakan untuk mendefinisikan navigasi link, tag progress untuk menampilkan progress, tag Ruby untuk mendefinisikan
anotasi atau penjelasan Ruby untuk tipografi Asia Timur. Lalu tag RT untuk menjelaskan sebuah penjelasan atau pengucapan dari sebuah karakter. Lalu ada tag RP untuk mendefinisikan apa yang harus ditampilkan di web browser yang tidak didukung oleh anotasi Ruby, dan tag section untuk mendefinisikan bagian di dokumen, lalu tag time untuk mendefinisikan tanggal atau waktu, lalu ada tag WBR untuk mendefinisikan line break. Lalu ada HTML versus HTML5. Perbedaan antara HTML5 dan HTML. Sebelum HTML5 rilis, kebanyakan website itu dibangun dengan sifat statis, karena pada HTML terdahulu itu tidak terdapat fitur bawaan untuk mengandung konten yang dinamis seperti animasi, video, dan audio. Web developer masih bergantung pada platform seperti Flash dan JavaScript. Nah, setelah munculnya HTML5, mulai banyak terdapat website yang kerjanya menyerupai aplikasi. Sebagai contohnya adalah YouTube, Twitter. Nah, berkat HTML5 yang menggantikan kinerja Flash dan JavaScript, membuat HTML5 menjadi mampu untuk membuat konten dinamis bekerja lebih lancar. Lalu pada HTML5 ini lebih kompatibel dengan banyak browser. Kan tak hanya pada laptop dan komputer, banyak juga web browser yang terdapat pada perangkat mobile. Browser-browser tersebut masih dapat membaca yang ditulis dengan HTML versi lama, akan tetapi tidak semuanya dapat menjembatkan kode HTML4 dengan baik. Dengan adanya HTML5 yang telah dioptimalkan, mampu digunakan pada berbagai web browser yang ada pada saat ini. Penyimpanan informasi secara lokal. Pada versi HTML sebelumnya, sebelum HTML5 ada, memang sudah mampu melakukan penyimpanan informasi penggunaan website. Yang sangat penting pada website yang berkonten interaktif. Namun, penyimpanannya dilakukan dengan sistem cookies yang notabene hanya mampu menampung sedikit data. Setelah adanya HTML5, cara penyimpanan informasi telah ditingkatkan dengan objek local storage yang menggantikan cookies dengan penyimpanan lokal browser pengguna internet. Support untuk konten video dan audio. Pada HTML4 tidak memiliki dukungan yang baik untuk konten-konten video dan audio karena kurang memadainya kecepatan internet pada dekade 90-an, sehingga mengakibatkan kurangnya website yang berisikan konten multimedia. Maka pada HTML5 diciptakan fitur yang mampu mempermudah pemberian multimedia. Misalnya atribut control yang digunakan untuk tombol play dan pause pada media player. Lalu dukungan grafik vektor. Pembuatan website responsif membutuhkan desain visual dengan ukuran yang bisa diperbesar tanpa terjadinya distorsi. Dengan menggunakan grafik vektor dengan tipe file SVG, AI, dan IPS adalah solusinya. Tidak seperti file JPG atau PNG yang pecah ketika diperbesar. Kualitas grafik vektor tetap terjaga. Pada HTML5, dukungan untuk grafik vektor pun sudah termasuk di dalam daftar keunggulannya. Naik, Kak. Lalu sintak lebih sederhana. Pada versi HTML sebelumnya, developer harus menggunakan tag div untuk membuat berbagai macam elemen sebagai penanda berbagai section pada elemen di halaman website. Sedangkan pada HTML5, penandaan section disederhanakan, misalnya adalah nav untuk navigasi, footer untuk representasi footer halaman. Next. HTML5 layout. Apa itu layout?
Layout adalah penataan elemen dalam sebuah halaman web dengan tatanan yang terstruktur dan cara yang benar. Pada layout terdapat banyak elemen-elemen di dalamnya. Contohnya ini, terdapat header, menu atau navigasi, sidebar, konten, dan juga footer. Next. Header dan footer. Header. Tag header itu digunakan pada bagian halaman web untuk pada halaman web yang merupakan header. Tag ini bisa muncul lebih dari satu kali tergantung kebutuhan. Bagian atas web di mana kita meletakkan logo dan judul situs adalah tempat terbaik untuk tag header. Namun di bagian atas artikel di mana terdapat judul dan subjudul, artikel juga bisa dikemas dengan tag header. Lalu ada tag footer, digunakan pada bagian bawah halaman, di mana kita menampilkan beberapa informasi mengenai website. Penggunaan paling jelas dari footer adalah sebagai bagian footer pada sebuah halaman. Contohnya adalah meletakkan copyright, about us, dan lain-lain. Tag ini juga cocok digunakan pada bagian bawah artikel untuk menampung informasi tambahan seperti tentang penulis maupun link untuk share ke sosial media. Section dan artikel. Next. Section. Tag section digunakan sebagai pemisah bagian-bagian dari struktur web. Tag ini bisa digunakan sebagai kontainer untuk kumpulan artikel, galeri, atau bagian lain dari halaman web yang memerlukan pemisahan. Bagian utama di mana konten berada dapat dikemas dengan tag section. Next. Lalu ada artikel. Tag artikel digunakan sebagai sarana untuk menampung konten web bagian artikel. Umumnya tag ini berada di dalam tag section atau tag main. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah nav dan aside. Next. Tag nav. HTML nav element merepresentasikan link navigasi atau navigation link. Jadi bisa dilihat dia itu biasanya berada di bawah header dan di antara section. Next. Oke. Tag navigation digunakan sebagai kontainer dari menu navigasi. Sebaiknya digunakan untuk menu utama yang dirasa penting seperti pada bagian header. Ini contoh kodenya. Biasanya itu dibaluti sama list. Kemudian sebelah kanan ini salah satu contoh output yang dikeluarkan setelah dikombinasikan dengan CSS. Next. Kemudian tag aside. Tag aside bertujuan untuk menandai bagian web yang bukan berisi konten utama, tetapi memiliki kaitan dengan artikel yang saat ini ditampilkan. Jadi tag aside ini biasanya berada di sebelah section artikel, bisa di kanan atau di kirinya. Ini apa namanya itu? Ya, berada di sebelah konten utamanya. Next. Ya, dapat dikatakan asset adalah tag asset adalah konten yang bersebelahan dan berkaitan dengan konten di sekitarnya. Akan tetapi, konten tersebut ditulis dengan maksud mengesampingkan atau terpisah dari konten utama. Contoh kode penulisannya seperti berikut yang di sebelah kiri ini. Jadi dibaluti
Jadi itu pertama ada tag artikel, kemudian di bawahnya itu ada aside, itu penjelasan tambahan. Contohnya seperti di kanan ini, main kontennya ada di artikel, di tag artikel sebelah kanan, kemudian aside ini berisi informasi tambahan di sebelah kiri. Next. Audio dan video. Pertama-tama kita bahas tag audio terlebih dahulu. Jadi audio elemen ini menunjukkan sebuah sound atau audio yang dapat disisipkan pada halaman web dan diputar untuk didengarkan. Di audio kan ada berbagai macam tipe media. Berikut ini tipe media yang didukung oleh browser kebanyakannya, yaitu yang pertama ada format MP3. MP3 atau MPEG-1 atau MPEG-2 audio layar 3 merupakan format audio paling terkenal yang menggunakan format lossy data compression. Format ini memiliki ekstensi file .mp3. Kemudian format OGG. Ini format free open standard yang menyuguhkan kualitas audio yang lebih baik dari MP3. Ekstensi filenya yaitu .ogg. Kemudian WAV, ini format original untuk raw digital audio. Format WAV tidak menggunakan metode kompresi file sehingga ukurannya biasanya lebih besar dari format lainnya. Dia itu memiliki ekstensi file .wav. Next. Ya, jadi ini berikut ini source code-nya, contoh kodenya. Ada src itu untuk tempat file ditaruhnya, kemudian controls. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian output pada browsernya biasanya seperti berikut ini. Ya, next. Oke, kita bahas atribut yang ada di tag audio. Yang pertama ada controls. Ini menentukan bahwa controls audio ditampilkan. Controls dapat dilihat seperti player yang biasanya berisi perintah seperti tombol play atau pause, slider, volume, dan sebagainya. Setiap browser itu memiliki tampilan controls yang berbeda. Untuk kodenya seperti berikut. Jadi disisipkan di tag-nya itu controls. Kemudian ada atribut autoplay. Ini untuk menentukan bahwa audio akan diputar secara otomatis langsung ketika halaman telah dimuat. Next. Kemudian ada atribut loop digunakan untuk memutar ulang audio ketika selesai. Contoh penulisannya seperti berikut. Kemudian ada mute digunakan untuk membisukan suara. Artinya audio akan diputar tanpa suara pada awal inisial. Penulisannya sebagai berikut. Oke, next. Kemudian ada tag video. Video elemen digunakan untuk merujuk sumber file video sehingga dapat diputar atau dimainkan pada halaman web. Untuk tipe media yang didukung oleh browser biasanya sebagai berikut. Ada format MP4, jadi file MPEG-4 dengan video codecs H264 dan audio codecs AAC. Untuk ekstensi filenya yaitu .mp4. Kemudian ada Ogtheora, ini file OGG dengan video codecs Theora dan audio codecs Vorbis. Untuk ekstensi filenya ada .ogm, .ogv, dan .ogg. Kemudian ada WebM, file WebM dengan video VP8 dan audio codec Vorbis. Untuk ekstensi filenya itu .webm. Next. Nah, untuk contoh shortcode-nya sebagai berikut. Bedanya ada apa? Ini itu sama seperti audio, cuman dia itu ya tag-nya itu pakai video. Untuk atributnya kurang lebih sama. Ada src untuk tempat menaruh file directory videonya, kemudian controls. Untuk output pada browser biasanya seperti berikut. Oke, next.
Yang pertama ada controls, sama seperti audio ini untuk menginstruksikan browser untuk menampilkan antarmuka atau user interface. Video kontrolnya seperti menampilkan tombol putar atau play, kontrol volume, dan lain sebagainya. Kemudian ada autoplay. Ini untuk menginstruksikan browser untuk memulai video secara otomatis sesegera mungkin tanpa berhenti. Next. Nah, kemudian ada atribut height dan width. Ini untuk menentukan ukuran, tinggi, dan lebar pemutar video. Kedua atribut ini dapat digunakan secara terpisah. Jadi bisa height saja atau width saja. Tapi kalau digunakan bersamaan juga bisa. Contoh penulisannya sebagai berikut. Jadi ada width sama dengan 600 dan height sama dengan 400. Nah, itu untuk value-nya yang diisi itu berupa angka ya. Jadi itu angka pixel, ukuran yang ditampilkan. Kemudian ada loop. Ini menginstruksikan browser untuk memutar ulang video ketika selesai. Next. Oke, kemudian ada mute, menginstruksikan browser untuk membisukan suara atau video tanpa suara. Kemudian ada poster. Ini untuk menunjukkan URL yang merujuk sebuah gambar yang akan dijadikan poster frame yang akan tampil sebelum video diputar. Jadi ini istilahnya kalau di YouTube itu seperti thumbnail ya. Jadi sebelum video diputar itu ditampilkan dulu gambarnya. Untuk penulisannya kita pakai poster sama dengan tanda petik image.jpg tanda petik. Nah itu value-nya diisikan itu file dictory dari gambar yang mau kita tampilkan. Jadi value-nya itu berupa alamat gambar yang bakal kita tunjukkan. Next. Kemudian ada figure dan fig caption. Oke, tag figure dan fig caption. Yang pertama figure terlebih dahulu. Jadi figure ini elemen untuk merepresentasikan konten tersendiri atau self-contained. Contohnya seperti sebuah ilustrasi, diagram, foto, video, skema, deretan kode atau kode listing, dan lain sebagainya. Tag figure ini digunakan untuk menggrup blok konten yang dapat dipisahkan posisinya dari blok utama sebuah dokumen tanpa mempengaruhi arti dari induk dokumen. Kemudian ada fig caption. Ini itu sebagai pelengkap figur. Jadi dia itu merepresentasikan sebuah judul atau caption untuk tag figure. Contohnya sebuah gambar seringkali terdapat catatan atau judul yang mewakili atau memberi keterangan pada gambar tersebut. Nah, elemen fig caption ini dapat digunakan untuk markup judul atau keterangan dari gambar tersebut. Next. Nah, langsung ke contohnya saja dari tag figure dan fig caption. Jadi ada kodenya seperti ini. Bisa dilihat itu figur, kemudian ada gambar, image, seperti biasa, short. Kemudian di bawahnya itu ada fig caption. Itu untuk memberi keterangan caption atau judul dari gambar yang kita tampilkan. Contohnya seperti ini, outputnya pada browser ini dikeluarkan gambar menara Masjid Agung dan Menara Banten. Jadi di fig captionnya itu bisa kita tuliskan misalnya gambar 1, Masjid Agung dan Menara Banten sebagai caption atau deskripsi dari gambar tersebut. Next. Kemudian ada canvas dan SVG. Oke, tag canvas. Canvas elemen pada HTML digunakan untuk menggambar grafik pada halaman web. Tag canvas hanyalah sebuah penampung untuk grafik. Untuk menggambar sebuah grafik, kita sebenarnya perlu menggunakan JavaScript. Jadi contohnya untuk penggunaan canvasnya seperti ini. Ada di shortcut, bisa dilihat di kodenya itu ada canvas, kemudian kita ID itu nanti biasanya untuk untuk sebagai pengait lah antara JavaScript-nya.
Kemudian ada width, ukuran kanvasnya, dan height. Width itu lebar, height-nya itu tingginya. Kemudian bisa dilihat ditambahkan style, border agar ukuran kanvanya itu bisa dilihat lebih jelas. Outputnya pada browsernya seperti berikut ini. Next. Nah, untuk contoh penggunaan kanvas yang sudah diberi JavaScript, kira-kira seperti berikut ini gambar yang ditampilkan. Bisa berubah gradien atau tulisan dan berbagai macam lainnya. Next. Kemudian ada tag SVG beserta contohnya. Jadi SVG ini singkatan dari Scalable Vector Graphic. Jadi SVG digunakan untuk menentukan grafik dalam web. Contohnya seperti berikut ini, untuk menggambar lingkaran pada web menggunakan SVG, kita menggunakan kode source seperti berikut ini. Nah, outputnya pada browser nanti akan seperti berikut ini. Oke, next. Oke, contoh yang kedua untuk menggambar persegi panjang. Kode yang kita gunakan itu seperti berikut ini, dan nanti outputnya bakal persegi biru seperti ini. Next. Oke, kemudian ini terdapat perbedaan antara kanvas dan SVG. Di kanvas ini tergantung resolusi, sementara SVG ini resolusinya independen. Kemudian next. Canvas memiliki kemampuan rendering teks yang buruk, sementara SVG paling cocok untuk aplikasi dengan area rendering yang besar. Next. Oke, dan Canvas ini sangat cocok untuk game intensif grafis, sementara SVG tidak cocok untuk aplikasi game. Lanjut. Berikutnya adalah CSS3 atau Cascading Style Sheet. Yuk, lanjut. Slide berikutnya. Ya, yang pertama adalah CSS versus CSS3. Ya, di sini tuh kita membahas tentang tingkat kecocokan dari perbedaan CSS dan juga CSS3. Untuk fitur yang pertama ini di CSS itu banyak fitur terbaru dari CSS yang tidak dapat digunakan di CSS3. Contohnya ya kayak bikin animasi, terus responsif, dan banyak lagi lah. Pokoknya updatean dari CSS ke CSS3 ini perkembangannya jauh banget. Kemudian untuk CSS3 mengenai kompatibel, semua fitur dari CSS itu dapat digunakan di CSS3. Tentu saja, karena kan CSS3 ini merupakan hasil upgrade dari CSS. Ya, lanjut. Next slide. Yang kedua mengenai border dan juga gradient. Kalau di CSS ini kita masih belum bisa mengatur border dan juga gradient dari gambar. Jadi kalau misalnya di CSS 3 ada tulisannya border radius, nah itu kita nggak bisa pakai border radius di CSS 3. Maksud saya di CSS biasa. Kalau misalnya di CSS 3, developer ini yang menggunakan CSS 3 dapat mengatur border dan gradient dari gambar dengan cara yang sangat mudah. Ya, contohnya kayak tadi itu mengenai gradientnya dari gambar atau dari bordernya diradiusin berapa gitu, nanti bisa gambar kayak misal contoh border radiusnya 50%, itu nanti gambarnya itu ada kayak border di sampingnya berbentuk bulat, udah gitu aja. Lanjut ke next slide. Nah, yang tadi sudah saya singgung adalah responsif. Kalau misalnya di CSS biasa ini tidak memiliki fitur responsif yang menyebabkan dampak besar pada perbedaan device. Contohnya kalau misalnya yang pertama, dari seorang web developer-nya itu menggunakan komputer, tapi yang mau mencoba melihat webnya itu menggunakan HP, sudah pasti dari segi gimana ya bilangnya, UI UX mungkin ya, itu dari segi yang dilihat itu udah beda banget. Jadi tidak sama antara HP dan juga
di laptop atau PC. Sedangkan untuk di CSS3 itu kita kayaknya sudah otomatis pakai responsive. Jadi laman web yang dibuat menggunakan CSS3 dapat beradaptasi terhadap perbedaan device dalam hal ukuran device. Jadi hitungannya lebih mempermudah lah untuk dipakai di segala device yang ada. Oke, lanjut. Kemudian ada sebenarnya di CSS dan juga versus CSS3 itu ada banyak seperti animasi dan lain sebagainya. Mungkin untuk sekarang saya rasa yang lebih penting adalah hal-hal seperti itu tadi. Untuk animasi kita bisa menggunakan JavaScript atau yang iya mungkin JavaScript lah. Tapi kalau misalnya di CSS3 kita udah bisa pakai animasi, ngapain juga pakai JavaScript. Oke, lanjut ke selector combinator. Lanjut, next slide. CSS combinator. Yang pertama ada adjacent sibling selector, kemudian yang kedua adalah general sibling selector, lalu ada child selector, kemudian ada descendant selector. Lanjut, next slide. Nah, penjelasan yang pertama adalah adjacent sibling selector dengan apa ya, simbol kalau nggak salah. Simbolnya itu plus. Nah, adjacent sibling selector ini menggabungkan dua buah basic selector dengan menggunakan tanda plus di antara keduanya. Ya, contoh coding yang saya pakai ini adalah imj plus heading 1, lalu di dalamnya itu ada menggunakan warna pink. Nah, adjacent sibling selector terdiri dari dua buah target elemen, namun hanya elemen kedua yang menerapkan rule selama elemen tersebut dituliskan langsung setelah elemen pertama pada berkas HTML. Jadi ya, emang kita sudah tahu HTML dan juga CSS itu hitungannya kayak Adam dan Hawa lah itu. Jadi saling terhubung. Kemudian ada selain itu, kedua elemen tersebut harus berada di dalam induk elemen yang sama. Jadi pada elemen heading 1 yang berada tepat setelah elemen img gambar itu warnanya bakalan jadi pink. Lanjut. Kita pindah next slide. Oke. Yang kedua, general sibling selector itu ada apa ya? Simbolnya itu kalau nggak salah tulisannya tile, tapi mungkin kita bacanya ombak aja lah ya, biar lebih gampang. Kemudian mirip seperti adjacent sibling selector, namun rules yang diterapkan pada seluruh elemen kedua yang berada setelah elemen pertama. Dengan catatan, induknya sama, walaupun posisi dari elemen kedua tidak berada tepat setelahnya. Jadi kalau misalnya udah induknya berbeda, kayak misalnya bukan img lagi ya, sorry itu saya nggak bisa disebut general sibling selector. Lalu contoh coding yang saya pilih yaitu ya img child heading 1 dengan warna pink. Rule di samping akan diterapkan pada elemen heading 1 yang berada setelah elemen img selama masih di dalam induk yang sama. Lanjut, next slide. Nah, yang ketiga ada child selector. Dengan simbol ini kalau di matematika hitungannya lebih dari. Child selector menggabungkan dua buah basic selector dengan menggunakan tanda greater than, itu atau lebih dari di antara basic selectornya. Dengan contoh coding yang seperti itu, div lebih dari p itu paragraf dan juga color pink. Sebentar, itu kok kayaknya saya kelebihan ya batasnya. Nah, di sini pada contoh di atas, rule akan diterapkan pada seluruh elemen paragraf yang berada di dalam elemen div secara langsung. Jadi ya untuk rule-nya itu kita langsung ke elemennya yang paragraf, jadi nggak usah pakai div-nya gitu. Jadi karena elemennya itu berada di dalam elemen div, maka ya langsung berubah jadi warna pink gitu. Oke, lanjut next slide. Lalu ada descendant selector. Descendant selector ini mirip seperti child selector, namun hierarkinya lebih luas. Nah, dari kata descendant sendiri udah hitungannya keturunan lah. Jadi ya emang nggak ada bedanya sedikit sama child. Karena rule akan diterapkan pada seluruh elemen yang menjadi turunannya. Walaupun secara tidak langsung, dan juga basic selector pertama yang dituliskan pada selector ini menjadi induknya, dan basic selector yang kedua merupakan elemen yang akan menerapkan rule
Lalu selektor ini menggunakan spasi, jadi nggak perlu pakai simbol-simbol yang kayak tadi, kayak plus, greater than, atau tag, lah itu nggak perlu. Kita pakai spasi aja udah cukup. Gitu. Dalam menggabungkan dua basic selector. Nah, seperti itu, seperti contohnya div p dengan paragraf, dengan color pink. Nah, pada contoh di samping, rule akan diterapkan pada seluruh elemen paragraf yang merupakan turunan dari elemen div. Ya, kalau misalnya div gitu, terus ada kayak kamu bikin tag paragraf sendiri, nah di situ tag paragrafnya itu berubah jadi warna pink. Kenapa saya pilih pink? Ya, estetik aja. Oke, lanjut. Next slide. Nah, sekarang ada border dan juga background style. Nah, di sini tadi saya sudah nyinggung-nyinggung tentang border radius. Nah, di sini border itu kita bisa atur di CSS3. Lanjut. Next slide. Nah, mengenai border styling. Di sini kita langsung aja ada tulisannya ada kelas border dan juga pakai descendant selector kayak tadi. Kita tinggal pakai spasi aja. Kelas border IMJ. Nah, di IMJ itu di gambar ini kita bakalan bikin border radiusnya sebesar 50%. Kenapa 50%? Karena yang saya inginkan itu gambarnya itu berbentuk bulat gitu aja, rounded tulisannya. Kemudian ada tulisannya border 10 pixel solid dan juga transparan. Kalau misalnya solid itu berarti di sampingnya gambar tersebut ada kayak pembatas lah hitungannya. Dari situ ukurannya sebesar 10 pixel saja. Kalau misalnya border image ini kayaknya saya jarang ketemu ada foto dengan border yang isinya foto juga. Ya, jadi ini sebagai contoh saja border image dengan URL apa aja ya terserah. Karena ini benar-benar sangat aneh kalau misalnya ada gambar di dalam gambar gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk background styling. Kadang-kadang kalau misalnya saya menggunakan background style, itu pasti yang pertama di body-nya aja. Jadi tidak perlu aneh-aneh lah. Tapi kalau misalnya mau membuat background di antara header, footer, dan juga mungkin kalau bisa dibilang kontainer atau apanya gitu, terserah yang di tengah-tengah. Mungkin kalau mau dibuat berbeda, bisa ditulisi header, background, dan footer background lah terserah. Untuk background styling ini saya ambil contoh di body aja. Jadi untuk semuanya kita menggunakan background image URL gurunsahara.png. Jadi untuk background image-nya keseluruhan kita pakai Gurun Sahara. Kemudian untuk background repeat itu kenapa dipakai no repeat? Kalau misalnya menggunakan no repeat, kalau misalnya nggak ada tulisannya background repeat, gambar Gurun Sahara yang kecil itu bakalan banyak banget. Jadi kalau misalnya menggunakan background repeat, gambarnya itu cuma satu, tapi dengan full size gitu aja. Kemudian untuk background attachment, saya menggunakan fix yang menjadikan ya ukurannya itu full aja gitu. Jadi tidak perlu kayak background-nya hanya di kanan atau di kiri atau di atas, di bawah, terserah. Itu saya menggunakannya fix saja biar full screen-nya dengan gambar Gurun Sahara ini. Oke, lanjut. Next slide. Yang berikutnya adalah CSS opacity. Oke, lanjut. Property opacity di CSS menentukan seberapa besar transparan dari suatu elemen. Jadi kita itu bisa mengatur tentang transparansi gambar menggunakan CSS3, yaitu di CSS3 dengan property opacity. Nah, opacity ini memiliki nilai awal default-nya 1. Jadi kalau misalnya ada yang kayak bikin iseng-iseng opacity-nya 10 atau 11 gak ada pengaruhnya, karena kan default-nya emang 1 itu 100% buram. Jadi ya gambarnya gambar biasa gitu. Itu seperti contoh image opacity-nya 0,5 aja. Jadi tulisannya 50% buram. Value dari opacity itu adalah 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya kayak pakai koma-koma gitu masih bisa lah hitungannya masuk ke dalam value dari opacity ini. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 atau kurang dari 0 itu udah nggak bisa, nggak masuk akal.
Value dari opacity adalah 0 sampai 1 yang mewakili opacity dari gambar atau channel yang dituju. Iya, itu dari kita pakainya image itu adalah gambar atau channel yang kita tuju. Terus ketika sebuah elemen memiliki nilai 0, maka elemen tersebut sama sekali tidak terlihat. Jadi 100% hilang gitu dari peradaban. Kemudian jika nilainya 1, maka elemen tersebut benar-benar buram atau padat. Ya udah, itu aja. Jadi kalau misalnya udah 1, pasti gambarnya itu ya benar-benar fix dari gambar tersebut. Yuk, next slide, lanjut. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai CSS 3, yaitu topiknya Flexbox. Oke, ini Flexbox 101. Jadi pengertiannya Flexbox, flexible box atau dikenal dengan Flexbox adalah metode tata kelola letak satu dimensi. Metode ini menyediakan distribusi ruang antara item dalam tampilan antarmuka dengan kemampuan penyesuaian yang kuat. Cara menerapkan Flexbox adalah dengan memberikan properti display dengan nilai flex. Nah, ini adalah anatomi dari Flexbox itu sendiri. Jadi yang besar ini disebut Flexbox. Ini bisa berupa apa saja, elemen apa saja. Itu bisa artikel, section, atau yang paling umum itu div. Nah, ini kalau div terus dikasih rule, property, dan propertinya nanti display, dikasih value flex, itu bakal jadi Flexbox. Nah, di dalam Flexbox itu ada flex item. Nah, flex item itu sendiri ini bisa berupa apa saja. Bahkan flex item sendiri ini bisa berupa Flexbox juga. Jadi dalam Flexbox ada Flexbox itu bisa. Mungkin lanjut. Nah, ini inisialisasi Flexbox. Jadi kita misalkan terapkan Flexbox ini pada kelas My Flexbox. Nah, bisa kita lihat di sini propertinya display dengan nilai flex. Ini sintaksnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah properti-properti yang digunakan dalam Flexbox pada umumnya. Ini yang paling umum. Yang pertama itu ada flex direction. Ini properti flex direction. Ini properti ini itu akan menspesifikasikan bagaimana item diletakkan dalam Flexbox. Bisa kita lihat di sini, jika kita masukkan value row, ini value default-nya itu item akan ditata secara sejajar gini. Lalu jika nilainya adalah row reverse, itu bakal ditata sejajar, tapi urutan item itu akan dibalik. Jadi item pertama itu akan ditaruh di belakang, sementara yang terakhir itu akan ditaruh di depan. Lalu untuk nilai selanjutnya itu ada value column. Column ini dari ini kan mendatar gini. Kalau column itu akan menurun. Nah, sementara column reverse ini seperti column, cuma urutannya dibalik. Ini contoh tampilannya. Dan kalau codingannya itu seperti ini. Nah, ini untuk row, sebenarnya ini nggak perlu dikasih flex. Kalau memang ingin menilainya itu row, itu nggak perlu dikasih atribut property flex direction. Cuma ini untuk contoh saja. Ini untuk row reverse, itu untuk column, itu untuk column reverse. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada property align items. Ini fungsinya untuk mendistribusikan item menurut sumbu Y. Untuk value-nya sendiri itu ada stretch, ini yang default. Lalu ada flex start. Flex start ini akan meletakkan item di atas, di awal flex, di atas, nempel. Lalu ada flex end itu di bawah, lalu ada center itu di tengah. Lalu untuk source code yang seperti ini stretch, ini flex end, flex start, sama center. Oke, lanjut. Yang ketiga ada justify content, mendistribusikan item menurut sumbu sumbu X. Jadi ini tadi kan atas bawah, sekarang ini kanan kiri. Untuk value-nya itu hampir sama, ada flex start, ada flex end, ada center. Tapi untuk di justify content itu ada space between dan space evenly. Untuk space between sendiri itu seperti ini bisa dilihat. Dan sementara untuk space evenly itu seperti ini. Jadi ada perbedaan. Untuk space evenly itu membagi ruangan pada Flexbox itu sama rata setiap itemnya. Sementara untuk space between itu tidak sama rata. Untuk source code sendiri seperti ini. Ini untuk flex start, center, flex end, space between, dan space evenly. Kita lanjut. Nah, ini ada properti yang namanya order. Properti ini berbeda dari properti sebelumnya. Properti ini itu diterapkan pada flex item.
Jadi yang 3 properti di atas itu diterapkan pada Flexbox, kalau ini diterapkan pada flex itemnya. Fungsinya itu mengatur urutan item. Ya, bisa kita lihat di sini, ini ada nomor-nomornya, ini adalah urutannya. Ini maksudnya gimana? Jika kita punya suatu Flexbox, suatu kelas dengan display flex, lalu di dalam kelas itu ada item, kita misalkan namanya itu flex item, kalau kita isikan beri dia properti order dengan nilai -1, maka flex item itu nantinya misalkan dia letaknya di paling belakang, itu bisa berpindah di paling depan karena nilainya -1. Jadi tergantung nilai yang dimasukkan. Misalkan nilainya dimasukkan itu 1, itu juga akan ke tengah, 2 itu akan tengah agak kanan, 3 itu di terakhir. Tergantung jumlah itemnya. Lalu ada properti yang namanya flex grow. Ini juga diterapkan pada flex item. Ini untuk mengatur ukuran item besarnya. Jadi value yang dimasukkan pada flex grow ini bisa berupa angka, persen, pixel ataupun IM. Untuk contoh codingannya seperti ini. Ini diisikan flex grow 2. Ini menyatakan kalau flex item yang diberikan properti ini ukurannya 2 kali lebih besar daripada flex item lainnya. Kita lihat di sini. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada flex ring. Ini diterapkan juga pada flex item untuk mengatur ukuran item. Kecilnya, mengecilkan. Value-nya itu bisa berupa angka, persen, pixel, atau IM. Kodenya seperti ini. Kalau flex ring sama dengan 2, itu nanti berarti item yang diberi properti flex ring itu akan mengecil 2 kali lebih kecil daripada item lain. Lalu ada align self. Align self ini akan diterapkan pada flex item. Tugasnya untuk mendistribusikan item menurut sumbu Y. Ini berbeda dengan align item. Kalau align item itu semua item dalam Flexbox. Kalau align self ini item secara individu. Makanya diterapkan pada flex itemnya. Di sini ada nilai, ada value-value-nya, itu ada value stretch, ada start, ada center, ada flex end. Bisa kita lihat elemen yang diterapkan nilai align self itu akan berubah arahnya, berubah tempatnya, lokasinya. Bisa kita lihat di sini. Ini kalau start begini, flex start begini, center begini, dan flex end begini. Ini untuk contoh source code-nya. Oke, kami sudah berakhir. Saya kembalikan ke teman saya. Silakan, Mas Dimas. Ya, mungkin untuk pertemuan malam kali ini cuman sekian saja dari presentasi kelompok 5 pemrograman web Paralel E. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum.